Lihatnya hatur nuhun. Iraha ieu teh Wilujeng Sumpingna gitu. Mungkin Persib sigana berubah total musim baru. Dan berubah total dalam arti gak akan siga Persib nu kamari counter attack. Dulu tuh mana inget tuh aya striker dari Rusia yang pernah ikut seleksi di Persib. Ngaranna Apollon Lemon Zappa. Apollon apa inget. Nu pernah meupeuskeun kaca pas keur latihan. Inget tuh. Si eta teh jadi ka Persib gara-gara sieun ku cak-cak. Dawa di negara di negara aing teh bisa sare cenah aya cak-cak di aing sieun cenah. Buat Persib sih semoga bisa dapetin pemain sesuai keinginan pelatih aja sih menurut saya gitu ya. Sama pengganti Nick yang sesuai. Nah, itu sih. Nah sih sudah. Teuing back mah ngan iuran. Frans Putro sungguh aya sih gitu. yang dari Kroasia ya. Heeh. Yang Saha? tinggi dari Zirdum Kroasia, gitu ada. ngaranna. Back to back ya. Perayaan Back to back. Apaan? Sama itu Sugoi jatuh itu. Waduh, sorry mau dipakai sama Aye. Sama Aye. Sorry, pada mau ke Jakarta harus belajar logat-logat Betawi dulu nih biar gak digebug. Saha goblok ke Jakarta. Jadi nanti ada yang ke Jakarta pakai mobil. Ulah goblok. Apa nomornya anjing? Enggak, apa nomornya Goblok. Mau ngapain dulu ke Jakarta kan gak ada yang tahu. Pakai jersey, namesetnya Beckham atau pakai jersey Klopp. namesetnya Beckham. Kalau nggak Lili Pali, Tyron. Bentar ini diisi dulu dong. Ih, susah banget dicabutnya coy. Sugoi, hidup bebas tanpa batas. Tidak akan ada yang membatasi harimu. Anjay. Pizza. Pizzanya bikin sendiri ini mah, handmade. Handmade. Kan dulu Bung Hadi tuh pembawa acara di TV. Handmade. Oh, goblok. Mana sih? Shit. Bawa acara sama kiper ketiga Persib. main foto bareng sama saya. Mirip gitu. Persib mirip. Kang Seva ini mirip sama Anda. Tolong diajak ngonten bareng berdua. Ini di mana? Aing Tyron Del Pino anjing. Tapi Seva itu boga iya sih coy. Boga kesempatan jadi kiper Timnas. Pernah Persib. Timnas ki pernah ya? Di Geron, pernah di Geron siapa coba searching enggak? Ya kelompok umur bener. Kelompok umur, di Geron siapa? Aneh sih. Kok halus, Bang? Halus. Kok aneh? Aneh sih, maksudnya enggak ada kiper lain. Tapi kalau ngomongin Persib ya, ini kan udah mulai masuk ke bursa transfer berarti kan ya? Dan Satu yang ngatur nuhun juga banyak. Nah justru itu, saya justru baru melihatnya hatur nuhun. Iraha ieu teh Wilujeng Sumpingna gitu. Nah, itu Wilujeng Sumping teh irahana sigana teu ketebak, Dis. Soalnya kenapa si Kang Adit teh waktu di podcast di podcast sama si Binder ya, salah. Ya. Si Binder saya teh pengen bikin Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda Wilujeng Sumpingna. Jadi berarti urang mah ngaduga, Dis, ngaduganya Wilujeng Sumping teh ditebak ti kode-kode ti pemain-pemain live. Oh juga Orang mah bukan feeling kali itu kan by design. Si Adam Ali sok nge-live. Si Rianto sok nge-live, sok ngomong si Adam Ali kamari. Ya, eta teh sigana eta gitu. Biar publik teh memperhatikan arahna ka mana ya si pemain teh. Menebak-nebak gitu. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga, bisa jadi mungkin ya. Si Adam Alis ge eta kikituan teh ngan hame gimik unggul. Prakna mah lain eta pemain. Lain eta. Oh, ini mah followers Adam Alis yang naik nanti. Iya, benar. Tapi nanti juga kan ada live-nya Seva Iya, bareng live-nya. Adam. Ada. Mas Adam. Miss Seva Mas di Adam. Nah, mungkin karena tadi saya banyak ngobrol sama Bung Aldi ya di luar sebelum Bung Diki sama Bung Hadi datang. Coba Bung Aldi tadi yang di luar nih, tadi Bung Aldi kan udah bilang, ini nih udah sekian persen, ini udah sekian persen gitu kan, termasuk
yang kemarin sedikit mungkin dibahas oleh Bung Edwin sendiri, mungkin Bang Ali, Bung Aldi ada tambahan tentang Lebang tingginya salah sih, Di. Paling tinggi mah ya sebenarnya si ini ya. Sadil ya? Sadil yang udah kayaknya tinggal nunggu peresmiannya karena kita udah tahu kemarin leak-nya udah ada. Ti Mangna deh nu ngelik-na anjing. Lagi diurus kan ya foto terakhir tuh kemarin ya? Atau gimana? Terus kamari cenah membeli Mesin cuci. Aya nu update. Ya aing random kieu cenah. Sadil Ramdhani meuli mesin cuci. Kan tidak mungkin ya singgah beli mesin cucinya. Ya. By logic nggak mungkin. Kayaknya ya itu tinggal nunggu announcement aja. Oke, kedua. Kenapa ada announcement udah nggak aneh mungkin ya. Yang kedua yang tertinggi ya. Lucu gue saya itu kayaknya Yang itu ini- tinggal nunggu juga dulurnya si McAllister itu lah. Berarti ke satu nuhun di klub Sacana. Itu udah lama dia udah announce juga cabut karena kontraknya udah habis juga. emang klub Sacana di mana? Perak. Kapten Sebenarnya PSK dah hatur nuhun. Perak. Perak. Kaptennya Perak dia. Kapten Perak. Musim kemarin peak performance juga kan dia 10 gol 4 assist kalau nggak salah. 10 gol 4 assist kedua berarti. Kedua dia. Nah, Bukan top skor kan. bukan top skor mah tuh JDT anjing Bergson geus eta. Sabaraha? Kayaknya 20 nyampe deh si Bergson teh. Oh 25. Mungkin tuh ya pemain JDT ke Persib. Masalah Kan Eta udah oge nu udah menarik ini, sebenarnya. udah mulai kerjasama ya sekarang ada kerjasama. Kemarin tuh sempat kan si TMJ ya mengucapkan selamat lah ke Persib gitu di Twitter, di X. Terus ada berbalas mention lah sama si Persib teh. Katanya mau ada kolaborasi, entah kolaborasinya kumahanya, entah pemain JDT yang dipinjemin lagi ke Persib kayak case-nya si kemarin teh. Levi Madinda. Evi Madinda tapi kan posisinya udah nggak di JDT tapi Dipinjemin. Enggak, bukan udah dipinjemin ke klub mana, dari klub mana, dipinjemin Nggak lagi ke dibat- Persib. Masih statusnya masih Tapi Masih Madinda main, klubnya masih JDT main. kan gitu. Nya Sugano ya saha gitu. Si Jonathan Vieira Tapi atau cabut. Samu Castillejo Samu Castillejo bisa jadi. kamu nggak tahu ya Saya pemain Villarreal Ulut dulunya. pemain AC Milan. AC Milan Villarreal like main dulu di Indo. di Malaysia Oh, main di mana? JDT. Isu lagi si Jesse kan? Jesse Rodriguez. Udah main. Oh, udahnya. udah main Oh, JC anjing. itu pemain cuma satu gerbong Spanyol ya. Gerbong Spanyol di bawaan. Tapi JDT mah iya Spanish connection ya. Loba pisan gitu nu ti Spanishna. Yang geus Paling ya sama sebetulnya yang ditunggu-tunggu itu si Jordi Amat ya, itu yang kita masih belum tahu nih karena kalau dilihat dari kemarin tuh si JDT udah announce back baru dari Cadiz ting sangarana aing poho deui tapi make jersey nomor 5. Tahun kemarin kan Jordi Amat pakai nomor 5. Nomor 5 Bingung gue. Udah dipastikan cabut. Tapi teuing ka mana gitu. makan dulu Makan kudapan gitu mah. kudapan champion. Tapi lamun si nuruti Perak teh. Lucu. Si Lucu eta posisinya posisi sama di Persib era. Sebenarnya kalau posisi dia tuh naturalnya di central midfield ya, sama kayak Mark Locke, tapi atribut menyerangnya halus gitu, hampir kayak Tyron. Jadi dia sebetulnya bisa bermain di dua posisi, si Aing bisa main. Gitu. Tapi Aing berharapnya Tyron teh bertahan, anjing bisa link up sama Lucu musim hari. Namun isu nama Terren teh Perpanjang. renewal. Renewal sama Marco. Tapi mau misalnya Lucho Tyron di plot di false line ini bakal lebih gacor. False nine Di false nine di depan 3 gitu jadi Tyron mungkin bisa di mana di kiri di kanan lah ya mungkin. Kan menurut gosip teh kan nu pemain asing dua lagi yang datang teh si Berginho sama si William teh kan. Oh iya, anjing pusing juga nya. KB teh kan sebenarnya IMF eta posisi natural. IMF KB eta. Cuman cukup versatile jika Berginho juga bisa main Bisa di winger saya emang. Jigana eta rek di Bojan rek make sistem ieu teh ya naon ngaranna nu bebas teh free roll gitu KB teh ya gini. Oh, anjing formasi nu antik eta. Formasi antik naon sih? Anjing jadi ngajar-jar teh gini. Aing Pakai lupa. iya formasinya si urut pelatih timnas Jerman ini. Oh, ngaranna aing ngorakeun. Nagelsmann. Julian Nagelsmann pas ke di Leipzig pakai formasi 4-2-2-2. Oh ya, 4-2-2-2 nanti jadi. 4-2-2-2. Bisa jadi orangnya. Soalnya kan kemarin kalau dari podcastnya Pak Adit ya ngomong kan
kita nggak mau di musim depan dari segi taktik dan lain-lain kebaca yang Sukarno ya anjing Bojan tiba-tiba merubah gaya main gitu ya, nggak bermain pasif lagi, main lebih aktif kan bisa jadi gitu ya. Tiki taka kok aja. Tiki taka bisa jadi. Cocok sih Bojan. Tapi bisa, mau misalnya pemainnya sesuai. Kalau pemainnya juga kemain mah sulit main tiki taka. Jing aing ge boga pemikiran seperti ini karena pemain-pemain kuncinya Bojan apalagi yang pemain asing itu kan kebanyakan bukan pemain bawaan Bojan ya gitu. Kayak si Clippers, terus Mendoza, Ciro, David da Silva itu kan bukan bawaan, Tyron ke bukan kan gitu. Cuman Mendoza aja yang bawaan nih. Berikut cabut ya musim ayeuna. Jigana di musim ini tuh akan menjadi pertama kalinya pemain asing itu semua yang diinginkan Bojan gitu sesuai dengan taktik yang dia mau meskipun nggak semua musim depan. Kalau misalnya masih ada Tyron mah, masih ada si tapi kan Tyron works anjing. Maksudnya tuh gitu. Iya, works. Oke. Maksudnya itu ya kemungkinan David da Silva bertahan nih. Ada kemungkinan dia nggak ada isu keluar sama sekali ya. Tapi kontrak banyak 30 Juni. Si eta teh dia bisa jadi nggak ditawari perpanjangan kontrak gitu. Sama kayak Ciro. Tapi kalau buat pemain 8 pemain di yang 2 cadangan 6 main, David da Silva masih layak nih. Dibandingin si Ciro masih. Kayaknya karena kontraknya berakhirnya Juni jadi NT masih ongoing talks teh. Ya, bisa jadi DDS geus lah bae tenanon aing bertahan gaji urang turunkeun. Bisa jadi. Kontrak bisa setahun atau 2 tahun. Tapi bayar murah. Ya. Nggak murah juga ya. Bukan murah, turun dari tahun yang sebelumnya. Karena kan dilihat dari performa kemarin nggak main full season. Iya, tapi udah bisa golin 8 loh. Ya, mendingan turun dikit atau mandat gaji mana di Malut. Kok udah bisa jadi. Kok bilang Malut? Nggak gini. Bisa jadi. Udah bikin gosip ini. Tapi kan kemungkinan di Malut di Persija di mandat itu. Kemungkinan DDS bertahan pun besar karena kan dia bikin SSBT kan Ya. di Bandung kan, bikin SSBT mungkin ya betul. Jadi mungkin dia bakal udahlah di Bandung aja gitu, mau dibayar Saredona, maksudnya yang layak juga dengan keadaannya yang sekarang lagi banyak cedera atau gimana ya, mungkin dia yang penting stay aja di Bandung. Dan benar kata Muhadi, saya sepakat karena dia aja baru masih cedera, dia masih bisa masukin 1 daripada si Kastangel main 8 gol. Enggak, maksudnya di pertandingan akhir. Dia kan baru beres cedera banget tapi bisa masukin 1 gol. Tah eta sebenarnya yang nggak dipunyai Persibnya, bukan nggak dipunyai ya. Banyak momen Persib tidak mencetak gol karena kehilangan striker tah. Kemarin kan si DDS gol lawan Solo. Kastanir selama si eta main sabar menitnya kamari 70 menit lah taruhnya teu bisa menemukan positioning seperti itu anjing. Ya DDS unggul tadi teh asup gol posisi eta nu labu nih dibikin positioning mah bisa di dengan eksekusinya kacau. Positioning malah si eta teh buat orang body balance-nya oke. Pas finishing jika beberapa match sebelum lagi kan si Kastanir teh punya peluang depan gawang nu kuduna asup gitu. Tapi tak asup. Jadi eta mah lain masalah lain masalah positioning, kurang mah eta gara-gara masalah finishing mah kurang pisan. Emang bukan pemain yang bernomor 9 sih tadi gitu, bukan finisher. Ya, tapi kan cek posisi aslinya wingback, kayak winger karena itu juga. Tapi bukan finisher ge keterlaluan sih, atau mah diharapkeun gawang teu asup mah. Ya. Buat level pemain asing, badan besar gitunya. Mending kena Erwin Ramdhani mun gitu mah. Halus. Tapi itu sih sebetulnya orang tuh pengen ada sosok yang bisa menggantikan DDS sebetulnya. Kalau misalkan memang Persib tidak memperpanjang DDS sebetulnya. Tapi prediksi mana? Perpanjang atau enggak? Perpanjang sih aing. Sebenarnya pengen pengganti sih, orang yang diganti sebetulnya. Pengen sesuatu yang lebih fresh lah sebetulnya. Cuma kalau dilihat dari rumor yang ada, si William Barros, aing ningali cuplikan-cuplikan. Atributnya jauh pisan gitu kalau sama si DDS gitu. Karena DDS tuh yang mana eta Apple tuh ngabandingkan maksudnya siapa umur sabaraha enak. DDS umur 35 Oke, nya 35 kan. William Barros umur 28 coy. 28 28 gitu. Jauh lebih muda. Di Kuwait kalau nggak salah. Al Fahil enggak salah.
Ulah sih. Ningali atribut karena DDS tuh yang menurut orang menonjol ya atributnya tuh pada saat dia dapat bola daerah si DDS teh duelnya alus wae. Alus wae, benar. Sepakat orang. Jeung dia tuh kadang bisa membaca situasi ya ketika dia nge-press back lawan. Back teh sok eleh. One on one jeung eta teh gitu. Eta nu memang sulit ya gitu di Indonesia pun sekarang striker yang kayak gitu nggak ada gitu. Kecuali ya Gustavo sama si Alex kan beda case lah ya gitu. Si atribut prosnya juga beda sama si ini gitu. Nah, serius sih gue Alex Martin atau Gustavo. Alex Martin atau Gustavo DDS. berubah deui. DDS. Salah aing mikir gini, Dut. Aing masih mikir DDS semusim deui mah buat cadangan mah bisa. Buat super sub. Ya, buat super Cuman sub. terlalu sayang gitu kalau sekelas DDS. Mau mikirnya kalau terlalu sayang iya. Maksudnya gini, mau nggak mau harus ada yang dicadangin kan. Enggak, justru bukan masalah super sub atau apa, biar persaingan di striker lebih sehat. Lebih sehat, iya benar. Jadi kan kalau misalnya ada DDS punya pesaing, dia juga pasti kan ke-trigger untuk bermain lebih bagus gitu. Beda sama kayak musim sekarang mah nggak ada pesaing pisan gitu kan, terbukti gitu. Castanir main nggak bisa cetak gol, ya aing main karek sababaknya bisa cetak gol gitu kan. Jadi pesaing, mun aya pesaing mah kan jadi si minimal si David da Silva teh dituntut mun main kudu perform. Betul. Dan isu di musim depan pemain Persib kebanyakan starting 11-nya pemakai kaki kiri. Ya, kidal lolobana. Isuna. Ya, dilihat kan kalau dilihat di Berginho kan kidal, Willian Kidal. Kalau dari segi taktikal eta teh sangat bikin merepotkan lawan sih kaki kiri teh. Lebih sulit dibandingkan pemain kaki kanan gini. Di apa kalau secara taktikal teh diprediksi aku tim batur gini. Dari segi pergerakan terus cara syuting mungkin ya kayak gitu-gitu. Mungkin Persib sigana berubah total musim Maret. Dan berubah total dalam arti gak akan siga Persib nu kamari counter attack. Sigana. Ya, main lebih aktif lah gitu. Aktif. Ya minimal mirip-mirip sama Dewa United. Ya, mirip. Kayaknya mah kayak bakal zaman si Bojan di PSM. Bisa jadi Ya, bisa Kan jadi. lebih aktif nyerang karena kan aya si Plime kan. Terus ditambah punya wingernya carepet kan. Nanti kan kita juga punya Sadil di kiri, kanan Etam. Tinggal nanti aja tengahnya strikernya siapa. Iya benar ya. Kayaknya permainannya udah mulai kayak begitu-begitu sih. Kalau kelihatan. Ada tempat gitu buat Sadil ya? Sama buat Beckham kayak kalau dengan pemain yang superior gitu. Tapi malah orang resepnya gitu banyak pemain berkualitas di depan Persib. Malah lebih pengennya tuh ada kompetisi gitu karena kan musim kamarinya si ada salah satu flank yang nggak ada, lumayan Rian Kurnia anjing. Ayeuna ya. Udah atur nuhun ya? Kurnia. Belum official tapi. Udah. Kemungkinan besar ke ini ke Persita, Persita. kemungkinan besar. Kan udah mau diperpanjang lah tuh Si Bojannya ngajakeun main Kenjaya teh, kualitas sekieu. menarik tim lain nu kayak si Rian sebenarnya Si Gana. Sama orang tuh sebetulnya kan banyak ya pemain yang diproyeksikan ke Persib gitu ya, apalagi di sektor flank sama attacking midfield. Kayaknya iya teh menunggu oge status dari si Castanir sih orang. Ya. Castanir juga teh asup skema Bojan di musim hareup. Cuman nggak tahu win-win solusinya kayak gimana ya, karena kontraknya kan sampai akhir musim depan kalau nggak salah si Castanir teh. Tinggal nunggu we meureun entah dia di loan atau mutual agreement teuing nanya gitu. Tapi kemungkinan besarnya juga mutual agreement sih nya. Dibanding di loan mah karena di loan game meureun tidak ada tim yang berminat sih. Mungkin ya. Si Castanir. Sekarang buat ukuran Liga 1 loh budget. Sekurang mah. Maksudnya ukuran Liga 1 yang Castanir ya. Main Persib mah mau tepayu geuning aing mikirna. Mau tepayu maksudnya sekali Castanir teh cocok di Persijap. Kayak gitu lah pernah. Sigana mah payu kan. Si Castanirna hayang moal gitu. Maksudnya enggak semua duit kuat gitu. Takutnya kayak Melson kan. Melson rek diinjemkeun tahun kamari ka Sriwijaya tapi menurut orang gitu. Menurut orang eta ya si Melson ge Naon? penghinaan sih eta jika ya penghinaan sih dihina geuning. Ieu mah pantes dia geuning. Sriwijaya Liga 2 teuing anjir. Ada salah anjing mainnya Mainnya bapuk gitu. Maksudnya Castanir mah teu Melson lah.
Nyala ya kan, nyala. Tapi di bawah ekspektasi banget. Dia di bawah tapi masih asanil lah dibandingkan Bayern mah masih dibandingkan Man United 11-12. 11-12. Kene anjing kok bedana. Cuman masih kenon ya. Ketika main teh pengaruh minimal eta mantul atau non kon. Bayern mah kan bisa nih rek asup menit sabar lagi saya mah pengaruh geuning. Ya bedanya Melson sama si Castanir teh sebetulnya si Castanir mah milu konvoy ya. si Melson mah kan menang unggul medali kan. Tahu gue. Tapi cek mana ya? Coach Jan. Tamai dengan atur nuhun, guys. Cek mana kali gaji atau keluar negeri. Kayaknya. Cuma kan sebetulnya si Coach Jan teh ada isu ya oge-nya dia tuh agak susah beradaptasi di awal musim tuh. Kayaknya baliknya. Karena apa ya kayak unmood-nya sih mainnya. Pertama jigana meureun cuaca kurang cocok. Kan dari negara Balkan lah dia nih. Negara Balkan dingin terus orang ningali ge mun si eta perform di daerah nu panas eta juga kebingungan gitu. Anjing ripuh gitu. Karena mungkin terbiasa atau bodina teu kuat gitu nya. Jadi jika nu lain imun goblok. Maksudnya daya tahan tubuhna tidak terbiasa dengan iklim tropis gitu. Jadinya kayak nu kebingungan deh jadi karena meureun non lebih mudah capek, dehidrasi jadi kayaknya mah mending balik weh gitu. Aing teh jadi ingetnya dulu tuh pada inget tuh aya striker dari Rusia yang pernah ikut seleksi di Persib. Ngaranna Apollon Lemon Zapa. Apollon apa inget. Nu pernah meupeuskeun kaca pas keur latihan anjing. Inget lah. Si eta teh jadi ka Persib gara-gara sieun ku cak-cak. Dawa di negara anjing. Di negara aing teh bisa sare cenah. Aya cak-cak di aing sieun cenah. Aya reptil. Kayak ningali cak-cak apa yang ningali toke anjing. Geus gitu ningali non komodo. Bayawak ke komodo geus. Padahal baheula aing anjing ieu alus pisan ningali keur latihan mah gitu ya. Apollo waktu dia uji coba main lawan Bali aing inget saya teh gitu. Tuh jadinya gara-gara eta non sih nggak bisa adaptasi gitu sama cak-cak. Kompleks yang cak-cak. Hal-hal kecil gitu non teknisnya kan kita nggak tahu nya meureun bisa dimakan cuaca gitu. Nah, makanya sekarang tuh si Bojan kan lebih memprioritaskan pemain yang udah pernah bermain di Indonesia atau di Asia gitu. Karena bisa lebih gampang sebenarnya diadaptasinya gitu. Karena kalau misalnya jika ngambil orang random deui gitu jika Castanir, Coach Jan belum pernah main di Asia terutama eta jigana bakal kesulitan deui slow start deui jatuhna. Namun musim depan slow start kan can tentu. Nya oke sih bener. Dan si Bojan ge kuduna naon ya? Lebih mentingin pemain-pemain yang apa nih? Yang berkiprah di Asia non ya? Asia Tenggara lah. Asia Selatan. Asia Selatan, Asia Tenggara goblok. Maksudnya loba kan yang bagus-bagus itu ya. Siga si aing ngai Buriram ge pemain asingna halus aja. Goblok Buriram mah anjing geus. Lamun cek urangnya tim-tim yang bermain di Asia baik itu dari Singapura, Thailand, Malaysia, jauh level pemain asingnya di sama Indonesia mah gitu. Sebetulnya kalau misalkan memang pengen bersaing ya salah satu shortcutnya ya pemain asing nu berkualitas gitu nu datang teh. Sailor kamarinya si tim yang dikalahkan Persib ngedatangin pemain mananya Pexwol mun salah teh Leonard Tai ngaranna. Goblok cai teh ieu pemain yang memang levelnya masih di top Eropa mau pindah ke Asia gitu karena bermain di kompetisi regional gitu. Nah, ini teuing da Persib teh kumaha gitu. Ya mudah-mudahan kalau lihat dari apa ya statement-statementnya Adit gitu. Sama Ungu ya sugan we gitu Persib memang mendatangkan pemain-pemain berkualitas yang sesuai dengan kemauannya Bojan si eta sih sebenarnya. Karena Cina kan yang punya hak prerogatif transfer pelatih 100%. Gitu. Lagoco berapa persen? Lagoco turun 50. 50. Masih oke sih. Buat transfer mark 50 masih oke. Mungkin lamun orang mah tinggal deal-dealan merenya. Ya. Lamun gajina Persib bisa mere
gede, kemudian dia pun mikiran gitu. Kalau udah diturun ke sampai ke 20 itu teh udah fix batal. Biasanya eta. Biasana Biasanya gitu. gitu, biasanya. Ya kan soalnya kagetnya teh awal 70% kan. Ya, iya. Aing kaget, anjing muka eta anjing nah tiba-tiba Leo Gaucho. Sampai gini karena si Eta nungguan over di tim lebih nu di Eropa juga lah. Ya. Ya, Karena kan iya. kemarin timnya promosinya ke Liga Ya, 1. promosi. Ke Liga Promosi. 1 Turki ya. Turki. Jadi jika si Eta masih open peluang buat jika tim-tim yang dilirik Mourinho kemarinnya. Asli lamun teh ngagantikeun Osimhen yang mau ke MU Ya, barunya. mau gantiin Ka Osimhen. Galatasaray. Mungkin. Mungkin. Tapi udah sebenarnya menurut orangnya Persib teh memang untuk saat ini teh nu paling intinya striker heula gitu. Nomor 9 gitu karena dari kemarin pun kehilangan banget posisi itu karena si DDS teh banyak cedera gitu kan. Pada akhirnya ada beberapa kesempatan yang mungkin Persib harusnya bisa lebih cepat lagi juara gitu atau mungkin pundi-pundi golnya bisa lebih banyak tuh nggak ke situ karena kurangnya striker karena kan balik lagi ya DDS gimana pun dia striker yang cerdas gitu bisa apa ya insting golnya sangat tinggi gitu di posisi seperti apapun ya contoh gol yang ke Persija nggak ada yang mikir situ teh bakal ditendang seperti itu gitu kan gitu ya mungkin buat Persib sih semoga bisa dapetin pemain sesuai keinginan pelatih aja sih menurut saya gitu ya. Sama pengganti Nick yang sesuai. Nah, itu sih. Saya sih sudah. Tapi back mah ngan iuran. Frans Putros unggul aya sih gitu. Yang dari Kroasia ya? Yang tinggi dari Zirdum Kroasia gitu ada. ngaranna. Oh, Kroasia. Dari Kroasia. Zirdung Verdong. Zirdum Bojan ngaranna. Connection berarti ya? Ya. Bojan Connection. Oh sama aing tuh strikernya ada lagi sebetulnya satu lagi yang beberapa hari terakhir sempat Ini dirumorkan. bisa sih pas dia ngomong kita langsung dimuncul-muncul kena ting anjing gitu ting. Oh, editor ya. Ya. Iya, editor lah, Editornya. pikiran ya si infona lumayan valid ya anjing sumpah. Hiji deui sebenarnya mantan di musim ini dia bermain di Liga Vietnam ngaranna Ribamar. Striker aing ingat Ribamar ngaranna. Ribamar baru. Ribamar ningali statistik golnya lamun teu salah musim kemarin dia cetak 17 gol mun salah teh di Liga Vietnam. Ya sugan we daripada Tim naon, Dik? aing poho ngaran timna hese euy Vietnam teh. Ya sih. Tapi bukan Vietel, bukan naon. Poho aing. Bukan tim gedenya ya? Jika nama mid table merenya gitu. Kopi tiam. Hese ngaranna euy tim Vietnam teh. Yang belum kiper nggak ada info. Kiper belum, back juga belum. Cuman Frans Putros Sungkul sama si ini Zirdum teh tadi. Ya. Kalau kiper mah ini Adilson Maringa yang Adilson dekat mungkin mah, isu. nomor mah. Kalau selain Adilson nggak ada lagi. Adilson umur Umur 30. 32. Adilson. bayi masih wanian ya Indonesia masih wanian ya. Tapi Adilson ya. Nah, apalagi kiper kan posisinya. Masih panjang. Masih panjang. Kiper panjang. Tuh Buffon wae tau umur sabaraha. Tapi kayaknya Maringa ge goreng teh gara-gara back balik kabar kurang oge. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan untuk musim sekarang ngambil Maringa, komparasi di Liga Indonesia nah anjing mulainya aralus bel. Igor ya, Alan. Terus Sade, nalus nih loba ada ya. Kan dulu mah benchmarknya si Maringa, akhirnya datang lebih halus gitu. Kuduna orang bisa nggak datangkan lebih ti Igor, yang Alan Jose kuduna mah. Stegen. Hah? Stegen. Kosong tuh. Rek dekat ke sana. Ifilm rek di lift kan. Mending bawa Onana lah. Kan meuli kiper Espanyol kan. Johansa, pokoknya Garcia. Johan Garcia. Ya Persib mending bawa Onana aja. Oh anjing tersegen deh mi weh. Hah? Tersegen teh kayak mana? Apa yang tersegen main onana? Mending di GA gua. Ini mah rek balik sacik. Mau. Tah, mau dulu. Ada pemain mana sih? Lupa. Poin Myanmar anjing. Myanmar. Oh lain anjing sudah itu serius aing po. Oh Tuh kamar ngasupkeun. Mau. Mau. goblok. Ya paling seperti itu. Sekarang ngebahas tim pemuncak, bukan pemuncak ya, juara malah ya, Persib. Sudah kita merepet sedikit nih karena beberapa hari lagi Timnas. Garuda calling. ke Garuda Calling, apalagi dengan juaranya Persib, pemain Persib akhirnya ada yang dipanggil, bos. Beckham Putra. Tanggapannya Bung Hadi, Etam masuk timnas nih. Tanggapannya ya, kalau misalnya dari segi kualitas dan selayaknya, layak. Cuman kalau misalnya orang ningali masuk starting 11 sulit, pasti sulit. Buat substitusi masih bisa. Tapi buat dimainin buat misalnya
orang memposisikan Indonesia lagi butuh ngejar poin. Babak pertama anggap 0-0 lawan Cina, misal. Kayaknya Clifford juga nggak berani mainin hitam. Karena babak kedua mah mendingan mainin yang pugu-pugu kayak. Situ ada Kambuaya, ada yang udah lama sama dia, yang udah lama sama dia. Ada Kambuaya, ada Yakub Sayuri mungkin ya, si Egy Maulana Fikri gitu. Buat orang lebih condong ke sana gitu. Sulit buat main di babak buat jadi substitusi aja Beckham tuh buat orang sulit Tapi kalau buat dipanggil mah layak, dipanggil unggul gitu ya. Artinya buat orang si Beckham tuh butuh tetap ini ya bulking di gym Ya, bulking. Ya meningkatkan fisik lah ini itu ya. Meningkatkan fisik bulking mana tinggal itu pas latihan fisik bener-bener sih nu ketinggalan cungkring nanti Beckham gitu. 3 pemain timnas teh. Enggak itu sih. Gimana? Nah, artinya kayaknya kalau misalnya dengan permainan yang nanti misalnya anggap alot di babak pertama, Beckham mau main. Tapi kalau misalnya ternyata lawan Cina di babak pertama udah unggul 2-0. Unggul 2-0. Ada kemungkinan lah babak kedua cobain Beckham. Siapa. Beckham bisa main lah. Cuman kalau ya ini buat jadi buat jam terbang aja lah, jam terbang si Beckham. Nah, mana lagi layak ya timnas kan. Mana lagi butuh pembuktian gitu. Pembuktian dalam arti gede bulking lah si awakna lah di bulkingan ya di bulkingan terus membisa mah lebih naon ya intensitas si latihannya lebih dari karena yang orang lihat Beckham tuh punya skill yang sangat luar biasa ya. Saya tuh skill halus gocek nanti keren gitu. Boga bakat merenya tapi perlu dilatih deui gitu. Perlu dilatih deui. Artinya buat Beckham putra buat orang mah maneh jadi pemain nu lagi kue baik tenang nu lagi dapannya juara aja di Indonesia gitu ya. Dan sana di sekiri gue lagi di Indonesia mah di bawah mana? Kasar apa? Ya kan? Mau di Indonesia mah can juara ya. Can juara di Indonesia mah mana guys juara ya? Guys have fun we di timnas si saya tambah. Nah, kalau prediksi have fun di timnas mah akrab. Akrab Clippard. Pastor. Terus kalau misalnya potensi pertandingan lawan Cina nanti orang pribadi sih lihat ya kayaknya lumayan alot tapi menang. Indonesia menang. Karena orang kan itu. Cirian. Mobil mah. Enggak. Sebelum ke situ ya, mungkin timnas itu memang kalau bisa dibilang tuh butuh semuanya menang dan Australia kalah ya. Satu kali. Imbang pun masih nggak bisa lolos ya. Harus kalah Australia. Jadi walaupun kita bisa kalau menang dengan perjuangan, tapi kita perlu juga keberuntungan gitu. Kita masih harus menggantungkan diri terhadap Jepang juga sih. Karena kemungkinan besar Australia yang bisa mengalahkan Australia itu Jepang. Kalau otomatis. Kalau round 4 masih bisa. Jauh. Round 4 masih bisa deh. Tapi kalau otomatis Australia kudu lah. Indonesia kudu menang. Betul. Buat menang lawan Jepang persentasenya cuma 2% menurut orang. Kurang 2%. Kalau Jepang turun peringkatnya jauh. Tapi Jepang tuh ya di pemanggilan pemain timnas ayeuna yang 2 match terakhir dia tuh banyak memanggil pemain-pemain baru sebenarnya. Pemain muda ya. Pemain yang bermain di J-League. Pemain-pemain Eropa udah dipanggilan senior unggul. Ya Sugano gitu ya. Bisa lolos lah gitu minimal 4 besar. Kemungkinan masih ada sebenarnya. Kalau round 4 masih. Maksudnya kalau misalnya buat langsung otomatis sulit Ya, tapi round 4 pun malah makin berat nanti, Bos. lawan Afrika. Iya. Afrika enggak? Belum lawan ini dulu nanti lawan dari grup naonnya katanya di drawing deui. Tapi jeung nu di Asia heula. Oh, Baru tapi abis lah itu baru nanti kayak lamun lolos deui kakara ketemu dari enggak ngerti. Kalau misalnya di round 4 menang ya. Ada lagi? kan ada grup lain tuh, grup-grup lain selain Indonesia. Nah, itu juga kan ada yang round 4. Nah, itu diadu dulu. Jadi di round 4 Kamu Hah? Kamu Ente Enggak, 1 kali main kalau nggak salah.
Netral. Nggak tahu tah di tempatnya netral mah diadu dulu, habis itu yang menang baru nanti diaduin sama yang di benua lain. Ya maksudnya Suwe banget ya mental lolos langsung. jadi maksudnya itu makanya makin berat gitu. Chance lolosnya tuh malah makin kecil. Oke, kalau misalnya anggap round 4, potensi lawan Indonesia tuh biasa aja Enggak. atau Drawing jadi Drawing. iya kan di Asia tuh ada 3 grup kan. Ya jadi nanti yang lolos round 4 itu posisi 3-4 nah kan ada genep negara ya. Itu tuh dibagi ke 2 grup drawing. Nah nanti yang posisi 1 eta langsung lolos. Anu posisi 2 diadukeun deui asa nama sama negara dari benua lain. Kalau nggak salah mah Gitu. ini benua iya di Non Oceania entenya. Oceania. Oceania atau Afrika? Iya teh non. Oceania. Serius? Jika Hawaii. Eta teh maksudnya Amerika tuh. Amerika. Amerika tahu ya. CONMEBOL ya? Lain Konkakaf asal. CONCACAF ya? Konkakaf. CONCACAF mah Amerika sorry. Amerika tuh goblok. Afrika. Konkakaf Amerika Amerika Utara, Meksiko. CONMEBOL Amerika Selatan. CONMEBOL Amerika Selatan, sorry. Anjing Indonesia triple lah nanti gitu mah. Ya makanya sebenarnya iya teh momen kualifikasi ronde itu momentum. Orang teh kudu bisa dapat momentum karena kan mental pemain oke kemarin. Terus ditambah ya booster pelatih baru. Terus juga dukungan ada luar biasa. Jadi tolonglah untuk pemain mah jangan macem-macem heula gitu. Terutama Justin Hubner ya ulah loba drama heula gitu karena ya teh krusial gitu rek kumaha oge. Momentum teh ayeuna sebenarnya jadi kita mah kudu ngejarna tetap hasil maksimal di 2 pertandingan berharap eta tergelincir Australia. Tapi aing resep kemarin itu sebetulnya pemanggilan Beckham tuh kan kayak iyanya jadi di sisi lainnya dia tuh kayak untuk meredam iya. sebenarnya. Karena kan loba nu ngomong gitu anjing tim juara wae pemain nu asup timnas. Nah sebetulnya kemarin itu kan dapat momen ya si Bagaskara cedera, Beckham dipanggil. Dan momennya yang lebih tepat itu si Marcelino main kan? Main. Chance Beckham untuk main itu sebetulnya besar. Hanya tinggal menunjukkan di latihan kan sebetulnya kasih Clifford gitu. Untuk kualitasnya. Jeung di nu urang resep teh ningali saya eta bonding jeung oleh Romenina alus deket aja oleh Romeni saya eta. Beckham Dan gitu. Beckham teh bisa jadi wild card-nya si Patrick Kluivert sebenarnya. Yang breaking the deadlock tah terutama. Karena potensi mah aya Beckham gitu. Saya tuh talent mah oke anjir. Saya tuh kapten loh anjir pas kelompok umur. Oke, makanya aing ngomong oke ya, tapi kalau secara fitness gitu ya. Main fitnessnya ya. Siga tuh teka ciri gini Ya, sih ya fisik teh. udah. Gitu, sebenarnya. Apalagi lawan Cina ge da barada gawang Badak dud, anjing badak dud, sumpah. Cina teh. Mentas di ASEAN mah awakna beda. Mentas di ASEAN mah. Tapi kalau misalnya Clifford jeli, Beckham tuh bisa dimanfaatin benar Bisa dengan dimanfaatkan. postur tubuh si Cina gede-gede kan. Ada kecepatan jadinya. Aing berharapnya si Beckham teh tiba-tiba jika canatip lamun di Thailand ya. Awak atletik tapi anjing. Jadi kayak Pergerakan. pas ngagolkeun teh kieu. Tah. Enggak gini. Kalau itu digebuk. Ya nanti kalau pertanyaan namun etam ngagokeun di timnas selebrasinya ki didenda moal. Oh, mun teu didenda berarti teu konsisten ya PSSI-nya. Tapi kan waktu itu mah katanya dia nggak ngegolin tuh selebrasi. Depan pendukung Persija. Gitu. Ya kan pada as a team ya wajar. Tapi aing kieu sih kan selebrasinya anjing. Nah, lamun kan banyak juga pemain yang absen. Mungkin ya ada beberapa pemain yang absen. Langsung aja lah dari Bung Aldi dulu. Perkiraan nih. Apa namanya starting 11 buat nanti lawan China. Indonesia bakal menggunakan formasi apa dan siapa aja yang bermain serta prediksi skornya langsung. Kalau untuk starting line up pasti nggak akan berubah ya dari pertandingan sebelumnya pasti pakai 3-4-3 atau 3-5-2 berarti pasti pakai 3 back. Kiper Martin Pas guys pasti mau main, yang main Odero. Emil pasti main. Oke. Back 3 nggak akan mungkin dirubah lamun cek urang, tetap Justin Hubner, si Rizky Ridho sama El Capitano Ijes. Di double pivot pasti mainin si Joey sama Tom Haye. Mungkin di kanan Kevin Dix yang main, di kiri Calvin Verdong. Aing harapnya bingung mah oleh Romeni pasti main kan ya. Bieu teh geus sebenarnya 3-4. Tilu deui ya oleh Romeni main, banten gua yang mal. Rafael Strike main,
Hiji deui jigana. Aing lupa ada si Rafa Strike. Saha hiji deui ya? Pemantul. Sakit tidak Mantul tergoda. coy eta. Gila jigana main. Beckham. Egi-nya- Anjing Beckham menit 70. Egi aku. Beckham lah si aing. Beckham. Gila. Gila. Eta sih kalau untuk skor 1-0 nya cukup guys. Nu penting mah 3 poin. Ieu mah tinggal kumaha pinter-pinterna Patrick Kluivert untuk membongkar pertahanan Cina karena Cina pasti main juga putaran pertamanya pasti main menunggu gitu bertahan nggak pinter-pinternya lah kumaha gitu. Karena sekarang kita udah punya striker yang mumpuni lah, udah punya Asal jangan bermain terbuka di 5 menit awal. Tah. Terbobol di menit selanjutnya. Itu lawan sih. Australia. benar. Australia. Eta kan pertama pisan main. Anjing yang mau menang ya tim. Goblok babak itu. anjing mental lumayan eta mah nya beda ini. Lalu pilai. Oke, dari Bung Diki. Saya nggak jauh beda. Kiper pasti Emil ya, karena pas nggak ada. Di back three Justin, Izes sama Rido kayaknya bakal tetap dipasang karena kan eta chemistry-nya terjalin. Di kanan Kevin Dix, kiri Verdong, tengah Pelu Pesi sama Tom Haye. Buat di depan jigana triona mun saya Egi, Lili Pali sama Ole Romeni. Lili Pali. Dari Palu. Di guru na. Entah maksudnya yakin Lili Pali gitu. Ya karena karena Si si goblok si konsisten anjing ngomong. Karena urgensinya naonnya nganyokot si Lili Pali. Tapi jadi starting. Starting. Kaget aing. Ini matangnya orang, hah? Lili Pali sih orang. Orang ada yang starting gitu, kaget gitu. buat pengalaman Oke, buat ngegocek strategi. ya Ngegocek strategi. lah gue cek pelatih. Biar dia belajar lagi. Skor somehow ya saya sih memang mempertanyakan ya atau lebih baik kenapa diambil, mungkin karena pengalamannya Sama Belandanya. sama Belanda, mungkin bisa jadi koneksi juga bahasa dari pemain naturalisasi sama pemain lokal. Mau di Persib nama Klok lah. Lokal. Ya mudah-mudahan we entong aneh-aneh. Si Klok mah tadi keluar langsung indit kalau negeri anjing. Duduk lok lah geus 2 gelar gitu ya. Skor back to back. Skor mah jigana 2-1 sama kayak waktu di sana. Kayaknya bakal ada gol krusial di menit akhir. Iya mah. Dukungan bakal luar biasa besok karena kalian main sepak bola bari diiringi takbir. Anjingnya. Sa Indonesia Istiqlal kadenge. Istiqlal kadenge tah. Ngeri. Matak mun misalnya teu meunang dikurbankeun besok maneh. Nah, urang lah. Biasa terakhir urang lah. Sebenarnya kalau dari belakang ke tengah mau siapa lagi gitu ya. Ya. Cuman mungkin saya agak sedikit berbeda aja tadi di 3 depannya. Betul, saya sepakat. Dix, karena nggak ada lagi Rafael, Strik, Marcelino soalnya nggak ada gitu. Cuman sama Kambu Aya kalau saya. Oh, mana yang berharap ke main di awal? Kambu Aya orang justru. Dan skor mungkin melihat ini main di Indonesia 2-0 menang. Cina nggak diberi gol. Mau diberi gol. Iya. Kita tunggu. Nah, Ini yang ditunggu. ingat ya kalau dia ngomong sebaliknya. Enggak sih. Rafael Strike jadi Orang kayaknya back. agak realistis. Agak realistis. Gimana? 3-4-3. 3-4-3, oke. 3-4-3. Dari kiper. Emil. Back 3. Ridwan Emil. Goblok. Bang Ridwan ini Emil. apa? Ridwan Emil. Bukan sama. Kemel. Oh. Emil. Emang guys beres ke restoran, Pak? Taruh yang mana? Emil kiper. Back terus. Main ngobrol. Back 3. Back 3-nya. Back 3-nya. Hilhurst. Si Dibacanya gimana? Mak, Hah? Hilhurst. Nashil Hurst. Terus si Kevin Dick ntar dulu. Bukan Kevin Dick apa? Izes, Hapner, nggak di Skirido nggak dimainin. Wah. Cadangan. Kenapa disadangin? Super sub. Padahal ini bukan sihir. Bukan sihir tapi nggak jadi apa-apa aja sih. Gol terbaik doang kan.
Nah, itu gol terbaik hoki lagi. Nah, eta tilu aing jadi sieun ke Jakarta ke. Nah, geus eta siada. Geus tiga itu. Nah, masuk ke tengah. Kiri dulu deh. Verdong. Kanannya Dix. Anjing kok Dix ya? Nggak usah, nggak apa-apa Dix. Dan James-nya, anjing bingung aing. Dan James kiri. Dan kiri ya? Oke, terus tengahnya ada si Pelopesi sama. Nah, aing sebenarnya kurang beki haye, kunaonnya. Sebenarnya mah si pemain males gini, siapa? Profesor caduk anjing eta. Sumpah anjing. Caduk anjing. Bisa ningali goblok. Mana apa KDB itu? Ya, KDB kan tara 4 gitu tapi visi anjing boga visi anjing. Jika Xavi Hernandez ya tadi. Anjing jauh banget tapi mana anjing. Mana inget dia tuh Marco Flores di Persib. West speed, naon tapi dia tuh ngatur di tengah. Aliran bola. Anjing di mana-mana ge profesor ngaduk. Profesor mah ieu maci. Nah, profesor mah Enggak, suka aing haye deh. Udah enggak keterpaksaan aing. Ya Tonton mana? Tom haye. Enggak kalau enggak aja siapa? Kastanir. Bingung soalnya sih Kebuaya pembuaya teh Kan ada Ivar, ada Nathan. Patin nama di mana sih? Maksudnya Patin nama? Bek kiri patin. Aduh anjing. Ya udah si Haye deh udah mau gimana lagi? Kau yang bingung juga. Profesor. Haye. Profesor Anjing sebut profesor Waduk. Nah depan masuk Egi kanan. Itu yang begawing Egi main. Egi oleh Romani. Nah kiri nih. Aing bingung. Yang kiri soalnya. Dan James G bisa juga. Dan James bisa ya? Lebih menyerang. Dan James sih daripada Nurin langsung Yakob. Rafael Strike ente. Rafael Strike. Juga aing geus teu main di timnas juga aing. Tapi awaknya jadi badak tuh. Di Brisbane teu main sama. Iya, Tapi minum wae mineral ya. Anjing. Jadi halus awaknya. Di torrent goblok teh juga si Lisa. Lisa mah Blackpink. Lisa mah kutu. Blackpink rek ka Indonesia ya. Barang yang Muse. Miss isu kan North aja. Miss. Nah, itu Tiketnya info. berarti 3-4-3 udah beres. Beckham super sub kita lihat. Oh, ini aja. Kan nanti ada pergantian pemain 5. Siapa aja nih yang diganti kira-kira? Yang diganti Profesor Caduk. Digantinya sama siapa? Haye, Digantinya sama siapa? digantinya sama Ivar. Ivar Jenner. Terus main tuh sih? Ivar? Ivar ya? Ivar, backna Rizky Ridho bisa main tah. Gantikan si Super sub. Ya harus. Biasanya si harus teh orang sok nonton tuh ente kan. Si harus teh babak kedua teh sok diganti wae ini, sering. Sehingga ya harus diganti memperkuat jadi si Rizky Ridho. Nah, Egi keganti enggak? Jadi sama si Yakob. Tilu lah. Dua lagi si Nah, kesempatan buat Etam ya. Oleh Remeni. Menarik. Etam ngegentingnya oleh. Kan padahal kan di kamari di training kan ke PDKT ta. Mau ningali link up lah Etam X oleh Romeni. Si Gana si oleh Remeni itu deadlock kayak babak pertama teh anjing tuh bisa ngelawan teh, ngegolkeun anjing pusing anjing. Kok gitu. Nah, Apeta anjing. anjing pusing gimana yo cara ngegolinnya, aduh, demam panggung, aduh, Indonesia kan terlalu berharap sama saya. Nah, terus terakhir Patrick Kluivert. Anaknya main di Barcelona kudu. Iya weh. Ricky Kamboya. Ngeganti saha? Ganti si itu. Siapa? Sebelahnya si Profesor Caduk. Pastur. Alex Pastur. Joy Pelopesi. Skor nih agak realistis. Serius ini. Out of the box. Agak serius sebenarnya. 7-0. Agak serius. Kalau misalnya kita ngomongin realistis lawan Cina dengan dukungan penuh supporter, Indonesia bakal main sporadis di babak pertama sampai babak kedua pun lumayan lambah asupan lah yang geber-geber. Kalau bisa Patrick Kluivert bisa memanfaatkan kecepatan pemain Indonesia, realistis ya 5-0.
Australia. Kalau pemain PSG teh di Indonesia. Dengar dulu. 5-0 kenapa? Kenapa 5-0? Karena Indonesia kalau bisa memanfaatkan kecepatan ya. Cina tuh para-paranda, serius para-paranda. Sawai we nu ngasupkeun 5-0 deh. Hah? Sawai nu. Hegemona Fikri. Oke. Berapa gol? 1. Waduh. Kedua. Tinggal lagi siapa? Pokoknya yang nggak keprediksi sama orang lain itu bakal ngegolin, mau bakal ngegolkan di orang. Sehari. Gimana Fikri? Aing buka curiga si Profesor Caduk ngegolkan aja. Kok gol-gol hoki kita ya gering aja. Anjing. Sasa. Profesor Caduk. Dua lagi siapa? Haye, hiji. Ada kemungkinan dia main ke Kevin Dix sih. Main Kevin Dix golin. Opat. Izas si golin enggak Izas? Tanya enggak euy. Enggak euy. Ini Rizky Ridho? Enggak euy. Enggak bisa euy. Beckham. Kamu ya? Mau. Ini. Ben James. Lain. Kabayang kan gitu di Jakarta. Jika si Coach Justin aya ngejorokeun. Si Emal dijorokeun deui anjing gitu. Si goblok. Objektif dong. Urang mah juga si Panji mah itu kieu we. Ya terus kan si Panji mah jangan kayak gitu ya urang terusin aja. Terus realistis 5-0. 5-0 itu angka yang sangat realistis kalau misalnya Indonesia bisa memanfaatkan situasi ya. Anjing imajinatif, anjing realistis anjing. Kita lihat aja. Nah, oke berarti tadi ya, tapi ya biasa kan kalau dia ngomong berarti kebalikannya lah. Paling segitu aja ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 12 malam ini teh. Pukul jam 12 malam buanana disikat teh. Udah ngantuk gitu ya. Bobo. Jadi sekianlah prediksi-prediksi dari kita. Siapa tahu ada yang benar dan nanti mungkin kalau ada yang benar bakal ditraktir oleh 3 ini ya. Bung Edwin mah udah bobo lagi aja. Bung Edwin katanya tadi lagi sakit. Jadi nggak bisa hadir. Yang kuis sih katanya kayak kuis ke bikin kuis. Dan juga mungkin kalau yang nonton nih ini kemungkinan iya nobar dong di Ludo mana live dong di Ludonya isinya. Oke, Kan mau ke Jakarta, coy. Aing ke Jakarta mah sih di Ludo we. Ke Jakarta oge sih, Dis. ke Jakarta orang. Ke Jakarta orang. Nonton Blackpink. Kudu live sih na. Nah, jadi ya mungkin lah nantilah kita lihat ya kalau memang ada waktunya, bersempatan waktunya mungkin saya ada bakal live duet sama Bung Hadi di sana. Oh, Bung aing sieun. Aing mending senyap ke ditu na. Kemana? Ya. Ke Gebekana nih. Aing mau live nanti di Mediocre. Anjing tolol. Mau foto. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang nonton video ini komen-komen aja. Mungkin mau tadi perihal transfer Persib kayak saya boga info iya atau mungkin nanti tentang timnas kayak golnya segini, komen-komen aja. Jangan lupa terus follow Instagram kami obrolan.mediocre, TikTok kami obrolan.mediocre, dan subscribe YouTube obrolan mediocre. Dan jangan dan jangan lupa yang vape kita pakai liquid Sugoi. Liquid Sugoi. ini enak buat dipakai sehari-hari dan membuat hidup bebas tanpa batas. Oke, sekian aja. Enak deh. Terima kasih.